strategis, ya, baik global, nasional, regional, ya, kemudian di lokal, baru di instansional, sampai kepada pribadi, ya, yang ada itu ASN sendiri di dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang akan digali oleh ASN itu sendiri. Karena apa? Ya, paling efektif dan efisien di dalam memperbaiki organisasi itu adalah orang dalam, ya. Nah, siapakah dia? Ya, ASN yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di situ, ya. Nah, kalau adik-adik berada di tempat tugasnya, begitu masuk berapa bulan yang lalu, 6 bulan yang lalu, ya, sudah masuk, ya. So, kantornya dan pikiran kalian untuk membentuk persepsi tadi. Begitu kira-kira. Jadi negara bangsa dan wawasan kebangsaan juga saya yakin kalian juga punya persepsi masing-masing gitu. Baik kita lihat di sini nih. Negara itu misalnya menurut rumusan Wiryono Projodikoro, seorang ahli hukum tata negara. Jadi negara itu adalah organisasi, pasti dia di atas kelompok ya, atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami satu wilayah teritori tertentu. Kemudian ada pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan itu menurut Wiryono Projodikoro. Kemudian kalau kita lihat artinya negara itu dalam arti yang mudah itu adalah satu wilayah yang memiliki kekuasaan, memiliki batas-batas kekuasaan, dan di dalam batas-batas kekuasaan itu jelas diatur otoritas. Lingkungan tempat kita tinggal sebagai negara kepulauan, ya. tengah-tengah lingkungan yang nusantara dengan kehidupan yang berbangsa-bangsa. Tentang diri dulu. Jadi ada pendapat yang lain juga? Silakan. Ya. Bersikap dan berperilaku di tengah keberagaman kita berbangsa dan bernegara. Iya. Oke, ada lagi yang lain? Pak Amdal. Mungkin Pak, ini kan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ini diambil dari ciri-ciri kita sendiri sebagai bangsa Indonesia, diambil dari kebiasaan negara kita dari zaman dahulu, sehingga penerapannya setiap harinya itu bisa kita terapkan untuk bersosialisasi, misalnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mungkin tidak membeda-bedakan. Nah, cara pandang. Nah, kalau Anda punya istri, punya suami, bagaimana cara memandang istri Anda, cara pandang istri saudara, cara pandang suami saudara? Coba Ayunda, bagaimana cara pandang terhadap suami saudara? Ya Pak, cara pandang saya dipandang dari luar dan dari dalam Pak, tidak dari satu titik saja. Makanya dalam itu masih bagaimana Anda memandang dari semua sisi Pak, maksudnya ya, dari semua sisi. Coba. Bagaimana? Itu terlalu normatif jawaban Anda. Dari semua sisi Pak, dari semua aspek kita ya, pandang. Makanya semua sisi itu seperti apa? Suami saya adalah seorang jadi melakukan
mengeser atau menyampaikan hal-hal yang cenderung mengganggu terganggunya NKRI kita. Itu. Jadi tidak boleh lagi. Kalau ada PNS yang melakukan hal seperti itu, maka itu bisa dipertanyakan apakah betul PNS seperti itu. Jadi betul. Tadi yang pertama itu membuat kebijakan pelayanan publik. Yang kedua pelaksanaan pelayanan publik, yang ketiga pemersatu bangsa. Oke. Nah, peran ASN ini yang pertama saling mencintai sesama manusia dalam mewujud persatuan dan kesatuan bangsa itu. Yang kedua mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain. Kemudian menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Memantapkan hari-hari bersejarah gitu maksud saya bagi bagi nusa dan bangsa sebagai hari-hari nasional yang kita kenal ya, dan bukan hari libur yang coba lihat itu. Pertama disebut Hari Pendidikan Nasional itu tanggal 8 Mei ya. Itu hari pendidikan kita. Kemudian Hari Kebangkitan Nasional itu pada tanggal 20 Mei. Hari Angkatan Bersenjata 5 Oktober. Itu adalah peringatan perjuangan. Hari Pahlawan tanggal 10 November itu ada. Kemudian Hari Ibu tanggal 22 Desember. Nah, Hari Kebangkitan Nasional ini ya di latar belakang karena akan membuat kita tidak rukun dan tidak bersatu. Kemudian kita juga tidak akan bisa punya daya saing. Dan akhirnya tujuan bernegara itu tidak akan tercapai. Kata sejahtera. Tapi seorang ASN harus ikut andil di dalam menciptakan bangsa yang kuat. Suaranya Mami bisa didengar enggak? Oke, siap, bisa. Alhamdulillah. Jelas, ya. Kuat, bersatu, berdaya saing ya. Kan? Mampu menciptakan kesejahteraan. Kemudian terjaganya sejarah kebangsaan Indonesia dan cinta NKRI. Revitalisasi, reaktualisasi nilai-nilai Pancasila. Ini yang nilai-nilai Pancasila itu harus benar-benar kita aktualkan, kita implementasikan, kita amalkan dalam kehidupan. Ya, sampai tahun 98 saya pindah ke Bali, 13 tahun kemudian baru saya pindah ke Lombok. Nah, coba Anda kalkulasi sampai saat ini saya sudah banyak bergaul dengan segala suku bangsa di Indonesia ini ya, dengan orang Aceh ya, dan diklat pun saya 1 tahun melaksanakan diklat, tidak lain tujuannya adalah bagaimana saya bisa waktu itu bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa ini melalui saya dulu diangkat di Departemen Tenaga Kerja, saya dulu instruktur. Nah, instruktur di Ambon, instruktur di Bali, sampai saya pindah ke WI tahun 2009 akhir dan masuk WI total tahun 2010 awal, dan sampai saat ini saya kembali ke NTB Mataram dan kita ketemu kembali di sini dalam rangka mengisi kemerdekaan itu. Jasa-jasanya yang ada sekarang. Nah, kalau saya tanya bagaimana mengisi jasanya. Nah, ini Mbak Linda ini mana ini Mbak Linda ini? Halo. Halo, Mbak Linda. Masih kesusahan kayaknya Mbak Linda. Enggak. Coba yang lain. Ayo. Ini Mbak Leni ada muncul ya Mbak Leni.
Mbak Leni, halo. Bisa diulang mungkin pertanyaannya, Pak? Nah, ini kan kita melihat negara kita, jasa-jasa pahlawan kita ya. Kita tinggal bagaimana mengingat jasanya. Nah, ini sebentar lagi 17 Agustus 2000. Menolong merupakan bagian daripada wujud cinta sesama manusia, ya. Itu salah satunya, salah banyaknya banyak lagi ya. Oke, terima kasih. Nah, sekarang siapa yang ingin memberikan contoh untuk yang kedua, yaitu mengembangkan sikap tenggang rasa. Bahasa Jawanya kan teposeliro. Silakan Pak. Siapa? Mulia Wardana. Mulia Wardana. Silakan. Yang tenggang rasa itu. Ya. Perkenalkan, nama saya Mulia Wardana. Tempat tugas di SD 9 Buun Mas. Buun mana? Buun Mas Kotong. Oh, jauh ya di Sekotong. Iya, Bu. Iya, tetapi pemandangannya indah di sana. Iya, Bu. Iya. Oke, bagaimana tuh wujud daripada kita mengembangkan aset bangsa ya. Kita semua pemuda ya, terutama adik-adik CPNS, pemuda-pemuda yang tangguh, yang luar biasa ya. Jadi harus bersatu dulu. Sehingga tahun 1908 itu sudah mulai ada pergerakan pemuda ya yang terorganisir dengan baik yang namanya, siapa yang ingat adik-adik? Tahun 1908? Ada yang masih ingat? Budi Utomo. Budi Utomo. Itulah cikal bakalnya kita bersatu. Terus akhirnya mulai ya, ada Yong Java, Yong Celebes, Yong Bali mungkin ya, Yong. Nah, Yong itu akhirnya tonggaknya kapan adik-adik? 1928. Ya, yang menyatakan namanya apa? Kejadian itu apa? Sumpah Pemuda. Tadinya kita nggak bisa bersatu. Nah, kalau nggak bisa bersatu ini Belanda senang sekali. Justru ini yang dia cari. Kita dipecah belah kita. Ya. Jadi penting di dalam perjalanan bangsa ini. Maka ketuhanan ini dalam perumusan Pancasila, usulan golongan Islam menambahkan dengan kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya yang kemudian dikenal dengan rumusan Piagam Jakarta. Jakarta Charter. Ini kisah. Kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini kemudian menjadi diskusi panjang. Hasil kerja Panitia 9 mempertemukan dua golongan, menghasilkan rumusan Pancasila. Jadi pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkan Undang-Undang Dasar 45. Pancasila dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tapi perekat dan pemersatu bangsa ya. Jadi kalau melihat dari tugas itu, maka logislah kalau teman-teman yang menjadi CPNS ini oleh lembaga administrasi negara diwajibkan untuk mengikuti ya proses transformasi melalui Diklat-SAR. Transformasinya itu adalah perangkat-perangkat ya, perangkat-perangkat lunak ya, kita bukan sebut perangkat keras ya, perangkat lunak pengatur ya, pengatur bagaimana Anda harus bertindak, bagaimana Anda harus berperilaku, dan bagaimana Anda harus bersikap dalam kapasitas Anda sebagai aparatur sipil negara. Dimanapun Anda bertugas, apakah di sekolah, di dinas, dan
Nah, MM. Nah, insinyurnya ini bukan teknik, ya. Tapi insinyur saya ini insinyur kehutanan. Saya latar belakangnya sarjana kehutanan yang saya peroleh di IPB, ya, di IPB Bogor. Kemudian MM-nya ini saya dapat dari Unram. Ya, saya memulai karir saya sebagai pegawai honor di Bapeda pada akhir 82. Jangan disebut kalian ada di sini ya. Yang ketiga, materinya adalah saya cek apakah share saya yang masih berbunyi. Lainnya, kalau tidak ada kerjasama, ya berkaitan dengan pelayanan publik. Dikaitkan juga dengan persoalan-persoalan misalnya manajemen ASN, pola karir. Bagaimana di sana ada enggak isu-isu yang bisa kita angkat dalam bentuk sebuah tulisan. Bisa juga dalam bentuk video nantinya. Kalau mau bisa juga ini yang apa namanya nantinya kita para WI diminta untuk memberikan penilaian pada saat beberapa kali pertemuan. Pada pagi ini memang khusus untuk kita membahas mengenai penyusunan isu-isu aktual. Jadi isu-isu kontemporer itu harus dia bersifat aktual. Jadi harus yang terjadi pada saat ini sedang berlangsung gitu. Dan harus dipecahkan persoalannya. Dikaitkan dengan tugas-tugas kita sebagai seorang guru di tempat kita bekerja. Jadi harus bisa memilih beberapa isu yang kira-kira layak untuk diangkat untuk jadikan sebuah isu yang memerlukan pemecahan. Seperti yang disampaikan teman-teman, fleksibel, dan itu akibatnya apa? Karena kan tidak semua gaya belajar dan modalitas belajar kita itu hanya bisa dengan membaca. Fashion belajar kita itu kan berbeda-beda. Jadi ada yang suka, ada yang tidak gitu. Yes. Kalau secara pribadi saya untuk yang virtual agak kesulitan memahami instruksi-instruksi, terutama kemudian tulisan-tulisan. Karena saya memang modalitas belajar saya visual gitu, jadi harus bertatap muka langsung, harus untuk memudahkan saya memahami sesuatu gitu. Kalau yang virtual begini, mungkin ini akan jadi semangat saya untuk mengembangkan lagi modalitas belajar yang lain supaya saya lebih gampang memahami dan menerima apapun. Indonesia adalah bagian negara yang serangannya luar biasa. Nah, kenapa demikian? Karena kita sebagai negara kepulauan tentu ini akan banyak mengalami kesulitan-kesulitan bagaimana tata cara atau sistem pengendaliannya. Nah, sehingga wabah pandemi COVID-19 ini segera hilang dari Republik Indonesia. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang ketiga, ternyata di dalam pelaksanaannya ada berapa lintir orang, oknum-oknum justru yang bisa mengambil manfaat dari kondisi yang dihadapi oleh bangsa ini. Dengan membuat intrik maupun umum itu untuk membangun masyarakat sebagai pelayan publik dan juga kita merekatkan persatuan dan kesatuan. Karena esensinya adalah ketika kita bersatu, menyatukan diri satu sama lain, tidak ada konflik, maka pada saat itu pembangunan akan berjalan lancar. Nah, sama seperti dalam suatu rumah tangga. Ketika rumah tangga itu bersatu, kuat antara suami istri dan anak-anak, maka segala sesuatu urusan itu akan mudah diselesaikan untuk kemajuan rumah tangga itu.
Nah, ini dari sumber daya manusianya kita masih menghadapi tantangan-tantangan karena ada disparitas, ada kesenjangan kualitas sumber daya manusia, misalnya antara wilayah barat dengan wilayah timur dan seterusnya. Dan arah kepada rasa pesimisme terhadap kondisi negara. Ya. Kita bahkan sering percaya bahwa hal-hal yang bersifat negatif tadi itu kita cerna dan kita biarkan berkembang. Bahkan kita punya kontribusi untuk mengembangkan hal-hal negatif seperti itu. Nah, tentu di sinilah yang kita katakan tadi, yang saya katakan tadi bahwa peran kita sebagai PNS ya juga tentu ada di situ. Jangan sampai kemudian hal-hal yang sifatnya menurunkan sikap kita tanah air, menurunkan hal-hal yang bisa membuat kita pesimis, menurunkan hal-hal yang bisa membuat kita makin tidak percaya terhadap pemerintah atau melihat keterputukan negara kita misalkan, kemudian kita menjadi justru apatis dan membenarkan tidak ada upaya. Suranadi ya? Suranadi, Bu. Suranadi berapa orang di kelompok ini? Ada 4. Ada 4. Wah, kasihan yang terpisah-pisah nih. Yang ada di apa? Yang ada di Puskesmas Awet, Rumah Sakit Awet Muda, yang di Eat Mayang, yang di Jakem. Ibu mungkin bisa menyesuaikan dengan domisili atau tempat tinggal terdekat gimana? Iya, itu maksudnya Ibu. Jadi kita sesuaikan ya. Nah, kalau yang di Suranadi kan udah ada 4 ya, tinggal ditambah 2 orang yang terdekat. Ambil ke arah Suranadi. Tapi jangan rebutan. Kira-kira yang masih tersisa 2 orang ini posisinya di mana? Mungkin ada yang masih di Puyung, sama ada yang masih di Sekotong itu. Saya yang paling jauh kayaknya, Bu. Bentar, Bu. Dua seri. Ibu, kalau di aplikasi